Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya teman-teman, selamat malam, selamat datang kembali di channel kesayangan kita, channel Ilo Ekstrim. Dan masih bersama saya Ilo. Dimanapun teman-teman berada, semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat walafiat, tanpa kekurangan satu apapun, amin, amin ya rabbal alamin. Dan pada kesempatan yang baik ini, saya akan membawakan satu kisah dari Serapina. Ini kisahnya keren banget teman-teman ya, tentang sebuah keluarga yang ekonominya menengah ke bawah ya, di kepala keluargai oleh Pak Bandi, yang mana Pak Bandi ini memiliki seorang anak yang bernama Nina. Wah, ini masih muda Ninanya nih, baru lulus sekolah. Nah, keluarga Pak Bandi ini punya hutang banyak menumpuk, dan tiba-tiba saja seorang bos atau mandor ya, karena Pak Bandi ini kan kuli bangunan ya, mandor proyeknya tiba-tiba ingin meminang anak Pak Bandi dengan embel-embel mahar yang cukup tinggi dan bisa melunasi semua hutangnya. Pada akhirnya Pak Bandi pun harus merelakan anaknya menikah dengan mandor Bagas yang usianya terpaut 15 tahun teman-teman. Waduh. Nah, akhirnya menikahlah Nina ya, nama anaknya Nina, menikah sama mandor Bagas. Awalnya semua bahagia, sampai Nina diboyong ke Sidoarjo, Jawa Timur, tempat keluarganya mandor Bagas. Tapi setelah Nina hamil dan di usia kehamilan yang ke-7 bulannya, disinilah baru terkuak sebuah rahasia kelam dari keluarganya mandor Bagas. Wih, sekelam apakah rahasia ini dan apakah yang terjadi sebenarnya? Oke. Sebelum kita masuk ke dalam kisahnya, buat teman-teman yang mungkin belum subscribe channel Ilo Ekstrim, bisa diklik dulu tombol subscribe-nya, jangan lupa lonceng notifikasinya dinyalakan agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang akan kami upload selanjutnya. Untuk channel Ilo Ekstrim, kami upload setiap hari ya teman-teman ya, setiap malam jam 7 malam waktu Indonesia bagian Barat. Nggak pakai berlama-lama lagi. Pasti udah nggak sabaran kan untuk masuk ke dalam kisahnya. Kita langsung saja masuk ke dalam kisahnya. Budul horor. Misteri pesugihan keluarga mandor Bagas. Dipanggil lagi tuh sama Pak Mandor, kata Pak Najem sembari melempar paku kecil pada Pak Bandi yang tengah menyusun batu bata dari atas truk. Ada apa? Tanya Pak Bandi seraya menghentikan pekerjaannya. Kulitnya gelap karena terlalu sering bekerja di bawah terik matahari. Enggak tahu. Dia pergi sana. Siapa tahu nanti dikasih bonusan. Bagi dua yo, ujar Pak Najem lalu menggantikan Pak Bandi bekerja. Rasudi, jawab Pak Bandi dengan berdecih yang disambut tawa menggelegar dari Pak Najem. Aku tinggal dulu, nanti aku balik. Jika dihitung, hampir 3 kalinya ini mandor tempat Pak Bandi bekerja selalu memanggilnya. Terakhir kali, ia malah diberikan uang dengan alasan buat uang bensin. Pak Bandi tidak bisa menolak karena ia sungkan. Lalu, apalagi yang akan ditanyakan oleh mandor Bagas padanya? Setibanya di ruangan mandor Bagas, laki-laki berusia 33 tahun itu menyambut Pak Bandi dengan senyuman dan memberikan sebotol air minum. Mereka berbincang ringan tentang pekerjaan dan Pak Bandi merasa gerah. Dia penasaran akan sesuatu. Kalau saya boleh rancang, sebenarnya apa ya yang Pak Mandor inginkan dari saya? Wajah mandor Bagas tidak menunjukkan keterkejutan, seolah ia sudah tahu hal ini akan terjadi. Dia malah mendekatkan diri pada Pak Bandi dan berkata dengan pelan, "Maaf kalau cara saya membuat Anda tidak nyaman, Pak Bandi. Tapi saya tahu Anda punya seorang putri dan saya meminta izin untuk meminangnya, Pak." Pak Bandi kaget, benar-benar kaget, karena teman-teman kerjanya saja tidak ada yang tahu tentang keluarganya. Tapi kenapa mandor Bagas bisa tahu akan hal itu? Tidak ingin berbasa-basi lagi, mandor Bagas pun berkata, "Saya juga tahu Anda punya banyak hutang, ditambah kebutuhan sehari-hari dan uang yang besar untuk kelulusan putri Anda kan? Saya berjanji akan melunasi semua hutang Anda dan memberikan uang untuk kelulusan putri Anda. Dan saya juga akan memberikan mahar yang tinggi.
Kalau memang Bapak setuju menikahkan saya dengan putri Bapak seminggu lagi. Pak Bandi terpaku sejenak. Ia menatap mata Mandor Bagas yang serius dan sama sekali tak nampak permainan di dalam sana. Baik, saya akan bicarakan dulu dengan istri saya. Saya akan memberikan kabar secepatnya. Sepulang kerja, Pak Bandi langsung membicarakan hal itu pada istrinya, Bu Sari. Bu Sari tentu saja menentang dan pertengkaran pun tak terelakkan. Dari dalam kamar, Nina, anak sematawayang Pak Bandi dan Bu Sari langsung keluar kamar kala mendengar keributan tersebut. Bapak, Ibu, lapo kok sampai tengkar gitu? Nina berlari melerai kedua orang tuanya dengan nafas memburu. Wasto, jangan tengkar. Pak Bandi menarik nafas panjang, kemudian ia memegang pundak anaknya dan berbicara. Dok, kamu tahu kan, kalau hutang kita itu sudah menumpuk banyak. Ijazah kamu sampai belum diambil, soalnya kita udah gak punya uang. Bapak ada permintaan ke kamu, tapi kamu harus mau ya. Pak, sadar toh Pak sampean iku. Iki podo ae sampean jual anak sendiri. Lagian Bapak aja nggak kenal sama Mandor Bagas, tapi malah setuju jodohin mereka. Bapak ini jahat, mentok. Bu Sari mendorong dada suaminya menjauh dari anaknya. Loh Ibu ini yang harus sadar. Ingat Bu, rumah kita ini mau disita bulan depan. Kalau kita nggak bayar utang, mau tinggal di mana lagi kita semua Bu? Mandor Bagas itu hanya menawarkan bantuan. Lagi pula, Nina ini juga sudah cukup umur untuk menikah. Gak ada yang salah yo. Nina akhirnya paham tentang pertengkaran kedua orang tuanya. Memang sejak ia naik ke jenjang SMA, hutang bapaknya semakin banyak dan tidak bisa dibayar tepat waktu, menumpuk. Dan akhirnya rumah ini yang akan diambil dia sendiri. Sudah mencari pekerjaan di banyak tempat, tetapi tidak ada yang berhasil. Jika ia menikah dengan Mandor Bagas seperti yang diminta bapaknya, mungkin semuanya akan berakhir dengan baik dan rumah ini tak jadi disita bank. Enggak, pokoknya enggak. Bu Sari menyembunyikan Nina di belakang tubuhnya, tapi Nina tiba-tiba memegang pundak ibunya dan berkata dengan suara bergetar, kalau dengan aku nikah sama Mandor Bagas itu, Bapak bisa melunasi hutang dan rumah kita tidak disita. Aku mau Bu. Hal itu langsung disambut Pak Bandi dengan senyuman senang. Tenang saja, Mandor Bagas itu orang kaya raya. Kamu itu gak bakal kekurangan apapun kalau hidup sama dia. Hidup kamu akan jauh lebih baik. Bu Sari terdiam dengan hati yang berat. Ia sama sekali tidak menyukai ide suaminya yang menjodohkan anaknya seperti menjual barang bekas yang tak terpakai. Namun ia tidak bisa membantah dan memilih diam. Beberapa hari kemudian, Bagas datang dengan keluarga besarnya, menyerahkan uang yang begitu besar nominalnya pada Pak Bandi secara diam-diam dan memberikan mahar yang tinggi di hadapan semua orang. Pernikahan siri dilakukan terlebih dahulu. Setelah itu, pernikahan yang sah akan dilakukan bulan depan. Bu Sari benar-benar tidak setuju dengan hal itu. Putri satu-satunya yang ia besarkan dengan kasih sayang hanya dinikahi siri. Hal itu membuat dia sama sekali tidak tersenyum di hari ini. Bahkan ketika Bagas meminta izin langsung membawa Nina ke Sidoarjo, Jawa Timur untuk berkumpul dengan keluarga besarnya, hal itu disambut oleh Pak Bandi dengan senang hati. Pikirnya, meskipun anaknya dinikahi siri, jika sudah bersama keluarga besar, sudah pasti akan dinikahi secara sah. Berbeda dengan Bu Sari yang sangat berat hati. Ibu, Nina pergi ya. Jaga diri baik-baik. Maaf kalau Nina nggak dengerin ibu selama ini. Nina memeluk ibunya sangat erat, meskipun ia tidak mendapat timbal balik yang ia inginkan. Bu Sari hanya terdiam. Kemudian masuk ke dalam rumah. Nina menangis dan memeluk bapaknya. Setelah itu
dia masuk ke dalam mobil dan pergi dari kota kelahirannya, Lamongan, dan akan menuju ke Sidoarjo. Sekitar 1,5 jam setelah berhenti di beberapa tempat untuk makan malam, mereka telah sampai di Sidoarjo, tepatnya di rumah Bagas. "Ayo Nina, ibu yang antar kamu ke kamar. Nanti Bagas nyusul ya." Bu Siti menuntun istri anak bungsunya itu masuk ke dalam rumah. Nina memandang takjub sedari awal di luar rumah tadi. Rumah besar yang sangat mewah dengan perabotan yang berkilau mahal, guci, patung, dan lukisan terpajang begitu berkelas. Tangganya memutar seperti di film-film dengan banyaknya pintu yang tersebar di mana-mana. Di lantai 2 ini ada 2 lorong. Di lorong selatan terdapat kamar kamu sama Bagas, serta kamar untuk anak kalian nanti. Lalu kamar ketiga itu ditempati kakak pertama Bagas yang belum menikah tadi. Lalu lorong timur ada kamar milik kakak kedua Bagas dengan anaknya. Sedangkan kamar ibu sama ayah ada di lantai bawah ya. Penjelasan dari ibu mertuanya Nina fahami. Ia ditinggalkan di dalam kamar yang begitu luas. Di dalam sana ada walk-in closet, semacam ruangan baju dan aksesoris, kamar mandinya di dalam, dan balkon kamar yang begitu indah. Ada taman bunga tepat di bawah balkon. Ketika Nina mencoba duduk di kursi balkon, ujung matanya menangkap seseorang yang berjalan melewati taman dengan membawa sesuatu di pelukannya. Namun, belum sempat Nina menyapa atau memperhatikan lebih detail, dari belakang pundaknya ditepuk. Spontan, ia berbalik badan dan memegang dadanya kaget. "Mas, kaget aku." Bagas tersenyum melihat reaksi istri barunya yang menurutnya lucu. "Maaf ya, kalau sekiranya Mas kagetin kamu. Udah malam gini, kenapa masih di luar? Gak dingin?" Hanya kenal beberapa hari, jelas membuat Nina merasa canggung yang cukup besar pada suaminya. Mereka juga tidak terlalu banyak mengobrol dan mengenali sifat masing-masing, dan sepertinya hal itu telah terbaca dengan mudah oleh Bagas. Bagas menarik kursi di samping istrinya, kemudian ia duduk di sana. "Kamu mau kita saling mengenal dulu sebelum punya anak?" Pertanyaan itu sejujurnya membuat Nina kaget. Dia sadar ia telah menikah, tapi pemikirannya masihlah terpaku pada kesenangan remaja yang menyukai hal-hal baru. Untuk anak, ia sama sekali tidak pernah memikirkannya. "Iya, aku maunya kayak gitu dulu. Rasanya terlalu cepet deh kalau langsung punya anak. Lagi pula kita juga baru mengenal." Bagas menganggukkan kepalanya. "Oke, kalau memang itu yang kamu minta." Malam itu tidak ada malam pertama, yang hanya ada malam di mana keduanya berbincang mengenai satu sama lain untuk mengenal lebih dalam. Nina tidur terlebih dahulu daripada Bagas, tapi ia terbangun dan mendapati sisi ranjang sebelahnya kosong. Di tengah antara sadar dan tidak, Nina merasakan tenggorokannya serak dan juga sakit. Ia memutuskan untuk turun ke lantai bawah ke dapur untuk mengambil air minum. Namun, ketika ia berdiri di ujung tangga, dia melihat dari lorong sisi timur ada seseorang yang berjalan ke arahnya. Lampu utama rumah sudah mati. Yang ada hanya cahaya remang-remang dari luar yang membias masuk ke dalam. "Siapa itu?" tanyanya dengan suara bergetar. Nina mencengkram pagar pembatas tangga dengan hati yang berdegup kencang saat ia masih memperhatikan seseorang tersebut dan berusaha menerka-nerka siapa orang tersebut. Tiba-tiba saja, prang! Suara benda pecah yang membuatnya menoleh ke belakang. "Selamat datang." Suara itu terdengar cepat di samping Nina, dan saat ia kembali menoleh ke arah lorong timur, sebuah kepala buntung tepat berada di depan wajah Nina. Rambutnya hitam panjang sampai ke lantai, giginya panjang melengkung sampai ke dagu. Wajahnya hilang separuh dengan mata hitam bulat yang menguncurkan darah. "Selamat datang." Nina tidak bisa melakukan apapun.
Dia hanya bisa terpaku dan kehilangan kesadaran tepat di samping anak tangga. Lalu, saat Nina ditemukan oleh Bagas dan menceritakan hal tersebut pada suaminya, Bagas hanya terdiam dan menganggukkan kepala. Setelah itu, tidak ada lagi yang dibicarakan. Berbulan-bulan kemudian terlewati. Nina yang awalnya ingin menunda momongan tiba-tiba saja dinyatakan hamil oleh dokter keluarga. Ketika itu, awal bulan November, genap 7 bulan, Nina menikah dengan Bagas. Ia terus mual dan menolak makan. Karena itulah ibu mertuanya langsung menelpon dokter keluarga untuk memeriksa Nina. Dan kabar baik didapatkan dengan cepat. Kamu pindah aja kamar, Gas, di samping kamar ibu, biar Nina itu nggak capek turun naik ke atas ke bawah dan ngaruh lagi nanti sama kehamilannya. Bu Siti begitu heboh dengan kehamilan Nina. Kabar itu juga disambut baik dengan kebahagiaan oleh semua orang, termasuk Bagas. Gak perlu kok, Bu, kondisi Nina masih bisa kok naik turun tangga. Baru nanti kalau udah gede kandungannya, aku pindah ke kamar bawah ya. Bagas menepuk lembut kepala istrinya dengan kasih sayang. Perlahan, satu persatu anggota keluarga pun pergi meninggalkan kamar Nina. Bagas juga harus pergi bekerja. Dia rela pulang pergi dari tempat kerjanya dan tidak tinggal di mes karena sudah menikah. Bagas bilang ia tidak ingin jauh dari istrinya dan Nina setuju. Lisa, nanti kamu kupasin buah buat Nina ya. Jangan buah nanas, ingat. Apa buang aja ya nanas yang ada di dalam kulkas. Atau kasih ke siapa deh gitu. Mendengar suara ibu mertua menyuruh salah satu pembantu di rumah, Nina iseng melihat dari pintu yang masih terbuka. Nina pertama kali berkenalan dengan Lisa pada pagi hari setelah ia melihat penampakan di lorong timur. Lisa lah yang merawatnya yang mengalami demam tinggi karena hal itu. Begini Nina, wanita itu cantik, masih muda dan berbakat. Ia sangat pintar memasak dan Nina menyukai masakannya sama seperti ia menyukai masakan ibunya. Setelah mertuanya pergi, Nina pun segera melambai dan memanggil Lisa. Kak Lisa, sini. Lisa dengan pakaian daster bolong-bolong, dengan rambut yang digulung ke atas, mendekati nyonya muda rumah ini. Ada apa, nak? Nina sendiri menyuruh Lisa memanggilnya menggunakan nama sebab ia jauh lebih tua daripada Nina. Aku mau buah stroberi, alpukat, mangga, tapi dicampur yogurt ya. Lisa langsung menganggukkan kepala dan menyanggupinya. Ada lagi? Gak ada dulu deh. Kamu kemarin bukannya sakit ya? Gimana? Sekarang udah mendingan? Lisa tersenyum dengan pertanyaan Nina. Ya, Nina adalah orang pertama yang menanyakan kesehatannya dan itu membuat Lisa terharu. Saya baik-baik aja kok. Udah mendingan, makanya bisa kerja lagi. Oke deh kalau gitu. Nanti aku makannya di bawah aja ya. Sekalian mau makan siang. Lisa pergi dari kamar itu dan Nina memutuskan untuk tidur karena sangat mengantuk. Ketika Nina tertidur dengan lelap, seseorang masuk ke dalam kamarnya, menyelinap perlahan dan duduk di samping ranjang Nina. Wajah demi Nina perlahan diusap oleh tangan tersebut selama 3 kali. Setelah itu beranjak pergi dari sana. Siang hari, pukul 11. Memang waktunya makan siang di keluarga itu. Di sana hanya ada Nina, Bu Siti, dan anak perempuan adik ipar Nina. Di tengah-tengah acara makan mereka, Nina merasakan ada sesuatu yang menggigit lidahnya spontan. Dia langsung memuntahkan isi makanannya di atas piring dan berusaha muntah lagi untuk mengeluarkan sesuatu yang terasa besar, kasar, yang tengah menggigit lidahnya. Bu Siti yang melihat itu berdiri dari duduknya dan membantu menantunya itu untuk muntah. Dan ketika Nina sudah mengeluarkan sesuatu yang menggigit lidahnya itu, mereka semua yang ada di sana langsung mual karena jijik.
Yang keluar dari mulut Nina adalah seekor cacing kuning panjang kurus, matanya berwarna kuning dengan gigi-gigi tajam yang menggigit lidah Nina. Kehebohan itu sampai terdengar ke telinga Bagas. Setelah pulang dari bekerja, Bagas langsung menemui istrinya yang baru saja diperiksa oleh dokter. "Sebelumnya kamu makan apa?" tanya Bagas dengan nada yang tinggi. "Kamu tahu kan, kamu itu lagi hamil. Semua makanan yang kamu makan itu harus bersih dan sehat. Jangan sampai kamu makan yang enggak-enggak. Itu bahaya buat bayi kamu." Perkataan Bagas yang menuduh dan seolah tidak peduli dengan kesehatan Nina dan malah hanya mengkhawatirkan bayinya membuat Nina merasa kesal. "Aku nggak makan yang macam-macam, Mas. Aku hanya makan salad buah, terus makan makanan yang ada di meja makan. Aku nggak pernah makan makanan yang membahayakan bayiku," seru Nina yang tidak terima. Mendapat perlawanan seperti itu membuat Bagas naik darah. Dengan spontan ia melayangkan tamparan pada Nina, pak, hingga wanita hamil itu terhuyung dan terjatuh di lantai. "Jangan pernah sekali-kali kamu meninggikan suara pada suami," bentak Bagas dengan suara menggelegar memantul dari dinding dan menggema di kamar. Itu adalah pertama kalinya Nina mengalami kekerasan secara fisik dan verbal dari suaminya. Hingga waktu terus berjalan, kandungan Nina semakin membesar dan acara 7 bulanan diadakan. Ayah dan ibu Nina tidak bisa datang karena ayahnya masih harus bekerja. Nina hanya bisa menelpon mereka dari balkon saat Bagas keluar dari kamar setelah bersiap-siap. Pagi itu, suasana hati Nina cukup bagus. Tapi itu tidak bertahan lama ketika ibunya melontarkan pertanyaan yang cukup sensitif baginya. "Bagaimana? Kapan Bagas akan menikahi kamu secara sah? Ini hampir 1 tahun lebih, dan kamu juga sudah hamil. Kapan surat-surat nikah dan resepsi diadakan?" Bu Sari bertanya dari seberang telepon. Nina terdiam dan meremas pinggiran pagar pembatas balkon. "Nanti aku bicarain lagi sama Mas Bagas ya, Bu." "Ya Allah, Nina, ternyata kamu itu belum ada bicara apa-apa sama Bagas. Piye toh kamu ini?" Ujaran kekecewaan itu membuat Nina semakin down. Telepon itu terputus setelah Nina beralasan jika ibu mertuanya sudah memanggil dirinya, padahal ia hanya tidak ingin mendengar omelan ibunya yang hanya akan membuatnya semakin bersedih. Acara 7 bulanan itu seperti acara pada umumnya. Pengajian 7 bulanan diadakan dengan jamuan makan yang cukup besar, seakan juga memperkenalkan Nina sebagai menantu baru di keluarga tersebut. "Walah, ini yang namanya Nina. Cantik gini anaknya, sopan lagi," tutur seorang ibu-ibu yang merupakan teman dari Bu Siti. Bu Siti yang mendengar pujian itu tersenyum lebar. Ada banyak teman-temannya yang memuji Nina sebagai menantu yang baik dan itu membuat dia senang. "Terima kasih ya semuanya." Nina saat ini duduk di tengah para ibu-ibu. Tidak ada anak muda di sana selain dia. Tidak ada yang aneh dan acara akan berakhir dengan baik sebelum sesuatu terjadi. Si Lisa kemana ya?" Pertanyaan dari salah satu ibu-ibu itu membuat Nina bingung kenapa ibu-ibu itu mencari Liza. Ketika Nina melihat ke arah ibu mertuanya, tiba-tiba saja punggungnya terasa kaku. Nina duduk dengan tegak, dengan perut membesar yang sangat ketara, kepalanya mendongak ke atas dengan mata melotot, lalu ia mengerang keras. Salah seorang ibu-ibu yang duduk tepat di samping Nina langsung menjerit histeris. "Astagfirullah, dia kesurupan!" Setelah mendengar teriakan itu, Nina tidak ingat dengan apapun lagi. Ia hilang kesadaran sepenuhnya. Teriakan Nina membuat kegaduhan. Segerombolan ibu-ibu yang tadi duduk cepat-cepat berdiri dan berhamburan lari menjauh. Sekumpulan laki-laki yang tengah berdoa di depan rumah juga ikut masuk, bahkan ustadz yang memimpin jalannya pengajian. Nina duduk
Dengan kepala yang miring, kedua tangannya membentuk cakaran yang bergerak ke arah depan dengan brutal. Dia merangkak ke segala arah dengan geraman kasar. Sang ustadz lalu menghentikan Nina. Bagas juga ada di sana. Ia memegangi tubuh istrinya yang memberontak tidak karuan. Ustadz Anwar, tolong istri saya Ustadz. Kenapa dia bisa seperti ini? Teriak Bagas tidak sabaran. Istrinya tengah hamil besar tetapi mengalami kesurupan yang begitu menakutkan. Ustadz Anwar memegangi kepala Nina, kemudian menundukkan wajahnya dan berbisik ke telinga Nina berulang kali dengan kalimat doa. Meskipun kamu mengusirku dari tubuh ini, aku akan kembali. Teriak Nina dengan suara melengking tinggi. Matanya melotot menatap Ustadz Anwar menantang, dan kemudian terjatuh dalam pingsannya. Kejadian kesurupan itu tentu saja membuat kegaduhan, dan keluarga Bagas merasa sangat malu. Niat hati mereka ingin memamerkan menantu yang muda, cantik, dan subur harus tergantikan dengan acara yang tidak semestinya. Nina tentu saja tidak bisa mengerti apa sebab ia bisa kesurupan seperti itu. Jadi ketika ibu mertua dan suaminya yang terus menyalahkannya telah berbuat sesuatu yang aneh yang pada akhirnya memicu kesurupan dan hampir membuat bayinya dalam bahaya, dia hanya bisa menggelengkan kepalanya tidak tahu. Ibu peringatkan mulai sekarang, Nina, jangan sesekali berbuat hal-hal yang tidak-tidak. Jangan sampai membahayakan anak itu. Kamu sebagai ibu harusnya bisa lebih berpikir mana yang baik untuk bayimu. Setelah memarahi Nina yang baru sadar setelah kesurupan, Bu Siti pun pergi dari sana dengan marah-marah tidak karuan. Ketika di kamar sudah tidak ada orang lain lagi selain Nina dan Bagas, Bagas berjalan mendekat. Plak! Ia menampar pipi Nina hingga membekas merah. Sudah aku peringatkan kamu untuk jaga diri, tapi hal ini masih terjadi. Jangan jadi gila kamu. Jaga bayi ini baik-baik. Nina hanya bisa terpaku di sana dengan hati sesak dan tangisan yang mulai luruh. Bagas pergi dari kamar tanpa menanyakan keadaannya, tapi malah memberikan sebuah tamparan. Pipi dan hatinya sakit. Bagaimana bisa suaminya yang dulu selalu pengertian dan selalu memberikan apa yang ia mau berubah menjadi tukang tuduh dan penuh emosi seperti itu? Juga pada ibu mertuanya yang lembut dan selalu memanjakannya, sekarang pusat perhatian mereka ada di bayinya Nina dan tidak berarti apa-apa untuk Nina. Hal itu memicu kemarahan Nina pada bayinya. Kedua tangannya memukul-mukul perutnya sendiri dengan tangis histeris. Keluar kamu. Aku gak mau punya anak. Aku gak mau. Nina, Lisa masuk ke dalam kamar tiba-tiba. Kamu ngapain kayak gitu? Gak baik. Gak boleh. Ingat, itu darah dagingmu sendiri. Enggak. Aku gak mau punya anak kalau jadinya mereka semua bakalan kasar sama aku. Aku juga gak tahu kenapa bisa kesurupan. Aku gak tahu. Iya, wes, gak apa-apa. Tenang dulu ya, tenang. Malam itu, Lisa pun menemani Nina dan menenangkan sampai ketika Lisa mengeluarkan sebuah bungkusan kain putih dan menyerahkannya kepada Nina. Simpan ini. Ini adalah jimat yang berisikan doa-doa yang akan melindungi kamu. Sebenarnya ini punyaku, tapi karena kamu mulai diganggu, aku berikan ini padamu. Nina menyimpannya di dalam kantong baju yang ia kenakan dan berjanji akan selalu menyimpannya. Lisa pergi setelah Nina tertidur. Pukul 1 dini hari, Nina terbangun dari tidurnya. Dia melihat suaminya belum balik ke kamar. Seperti deja vu, Nina bangkit susah payah dari ranjang dan berjalan pelan ke arah air minumnya yang ternyata habis. Terpaksa ia beranjak dari sana untuk mengambil air minum, namun lagi-lagi saat tiba di anak tangga pertama, suara berbisik dari lorong timur membuatnya menoleh. Dan benar saja,
Sosok kepala buntung itu kembali menyergap. Kali ini tidak hanya satu, melainkan banyak sekali kepala yang melayang mengelilingi Nina. Makan, makan. Kepala buntung itu terus meneriakkan kata-kata yang sama. Tenggorokan Nina tercekat, dadanya kembang kempis. Dengan nafas hampir habis, bau busuk menekan jantungnya, dan suara melengking itu menyakiti telinganya. Ia jatuh terduduk cukup keras, dan hal itu membuat kandungannya terbentur lantai cukup keras. Genangan darah segera mengucur deras dari area bawah perutnya. Tidak, tidak, bayiku. Makan, makan. Nina menjerit tidak karuan yang seakan bersautan dengan suara kepala buntung tersebut yang terus meneriakkan kata makan. Perutnya melilit luar biasa. Dari dalam sana, seakan ada yang ingin keluar dengan paksa. Salah satu kepala buntung itu berhenti di depan wajah Nina dan membuka mulut lebar-lebar. Dada Nina bergemuruh semakin hebat. Dia menangis keras tatkala kepala buntung itu semakin mendekat, semakin dekat, dan hak, ia merasakan kepalanya seolah dimakan. Ah! Nina, Nina, bangun! Mata Nina terbuka paksa, matanya bergetar menatap Bagas yang duduk di sebelahnya masih dengan pakaian pengajian tadi. Astaga, ada apa lagi sih kamu ini? Bentak Bagas yang kehilangan kendali emosi. Nina menutup matanya, mendapatkan amarah yang begitu besar dari suaminya. Bajunya basah oleh keringat, ketakutan masih mencengkram, tapi dia malah mendapatkan amarah dari suaminya. Jangan gila deh kamu. Tidur teriak-teriak. Mentang-mentang kamu hamil. Bukan berarti kamu bisa seenaknya. Bagas meluapkan segala amarahnya pada Nina yang masih menangis. Jangan cengeng kamu. Kamu itu bawa bayi. Harus kuat. Coba contoh Tulisa. Itu gak rewel kayak kamu. Kalau kamu kayak gini terus, kamu akan tahu akibatnya. Bagas lalu pergi dari kamar dan membanting pintu. Nina tak tahan lagi. Ia menangis dengan keras. Ia juga menelpon ibunya dan menceritakan semuanya detik itu juga. Usari yang mendengar anaknya menangis begitu histeris di seberang telepon menjadi gelagapan dan spontan berkata, "Kamu pergi sekarang dari sana. Ibu akan tunggu kamu di pasar besar Lamongan di gerbang utama." Dengan impulsif, Nina menyanggupinya, namun ia tahu ia tidak bisa kabur begitu saja tanpa bantuan orang lain, dan ada satu nama yang ia yakin bisa membantunya. Nina segera mengemasi barang-barangnya. Tidak banyak, hanya pakaian dan beberapa hal yang menurutnya penting karena ia tidak akan pernah kembali lagi ke sini. Nina tidak bisa membawa tas seberat ini dengan keadaan yang tengah hamil besar. Jadi dengan sengaja dia melemparkan tas tersebut di taman depan rumah dan ia segera keluar kamar. Karena Nina akan pergi ke kamar pembantu yang berada di lantai bawah, dia harus melewati kamar mertuanya. Dengan sangat perlahan dia berjalan, tapi telinganya menangkap suara percakapan dari dalam sana. Ya mau gimana lagi? Ritual penyerahan tumbal itu harus diadakan secepatnya. Kayaknya si Nina ini bukan seperti Lisa yang pendiam. Setelah bayinya kita tumbalkan, kita bunuh saja dia. Ya, itu adalah suara ibu mertuanya, Bu Siti. Sedetik kemudian, ada suara lagi. Kali ini, aku gak mau nyari-nyari. Biar kakak aja yang nyari. Capek tahu kalau aku terus yang cari perempuan buat tumbal janin. Mereka itu menyusahkan. Dan kali ini suara Bagas. Nina seakan terpaku di dinding samping kamar. Ia tidak bisa bergerak dengan kenyataan yang telah menampar. Sulit sekali rasanya menaruh hati pada sang suami, tapi balasannya malah kebohongan seperti ini. Rasa-rasanya Nina seperti benar-benar dihempaskan ke dasar kesadaran diri yang penuh dengan jarum-jarum tajam yang siap membunuhnya detik itu juga. Tangisnya boleh luruh, tapi ia tak bisa bergerak dari sana. Kalau
tumbal itu nggak diberikan hari ini juga, maka kita yang akan dihabisi. Kalau begitu, jam 3 nanti kamu bawa Nina ke altar persembahan. Kita lakukan upacara tumbal janin secepatnya. Hampir saja Nina mengeluarkan teriakan ketika ia mendengar rencana keji dari mertua dan suaminya. Tapi sebuah tangan menahan teriakannya. Tangannya ditarik oleh seseorang dan mereka berlari melewati lorong kamar pembantu dan keluar melalui pintu belakang dekat dapur kotor. Kemudian mereka terus berlari melewati taman belakang menuju taman yang ada di bawah balkon kamar Nina. Mereka berhenti di sana dengan nafas terengah-engah. Nina merasakan kram di perutnya. Kedua kakinya tidak bisa menahan lebih lama lagi dan ia terjatuh perlahan ke tanah. Nina, masih kuat enggak? Ya, itu adalah Lisa. Dalam temaram sinar lampu taman, Nina menangis, merasakan rasa sakit yang bergejolak di sekujur tubuhnya. Perutnya kram, mulas, dan dadanya sesak. Kedua kakinya sangat pegal dan terlihat lebam yang entah karena apa. Ibu, aku mau ibuku, Kalisa. Lisa meraih tas Nina yang ada di samping wanita itu dan menyampirkannya di pundak. Melihat Nina yang menangis antara sakit dan ketakutan membuat Lisa tidak tega. Dia tahu Nina hanyalah seorang remaja yang bahkan belum genap 20 tahun. Perasaan emosional yang terlalu dalam tentu saja Nina rasakan. Ayo, kakak bantu pergi dari sini sebelum mereka menemukan kamu dan menumbalkan janinmu untuk pesugihan yang mereka lakukan. Lisa membantu Nina berdiri dengan sangat perlahan. Nina tidak ingin bayinya diambil. Dia tidak mau. Yang ia butuhkan sekarang adalah sang ibu. Dia ingin bersama dengan ibunya dan Nina harus segera kabur dari sini sebelum Bagas mengetahuinya. Keduanya mengendap-endap pergi dari pekarangan rumah, melewati taman dan langsung melangkah cepat keluar dari gerbang. Untungnya tidak ada penjaga yang biasanya duduk di pos satpam. Hanya ada secangkir kopi dingin dan televisi yang menyala. Di depan sana, sekitar 1 kilometer lagi, ada kumpulan angkot dan mobil travel antar kota yang mangkal di sana. Kebanyakan mereka menawarkan perjalanan ke kota-kota sekitaran Jawa Timur termasuk Lamongan. Tepatnya di perempatan jalan raya Sidoarjo Krian yang Nina sendiri tidak tahu arah kemana ia akan pergi. Udara malam sangat dingin, malam sangat gelap. Awan-awan tebal menutupi bulan, hanya lampu-lampu jalan yang menyinari setiap langkah keduanya. Nina menggigil dalam balutan dress putih dan rambut panjangnya tertiup angin selaras dengan hembusan angin malam. Ketika mereka tiba di sana, Lisa segera mencari angkot sampai mobil-mobil travel yang menuju Lamongan. Tapi semuanya mengangkat tangan tanda penuh atau tidak pergi ke arah sana. Nina kembali menangis. Ia jatuh terduduk dengan pandangan yang mengarah ke arahnya datang. Dalam bayangannya, bagaimana jika tiba-tiba Bagas dan bertuanya berlari mengejar dan menyeretnya untuk melakukan ritual tumbal itu. Mbak, sebuah mobil travel antar kota berhenti di depan Nina. Lisa yang melihat itu segera berlari mendekat dan bertanya, Pak, apa masih bisa ke arah Lamongan? Sopir mobil travel itu terdiam, lalu menatap kedua wanita yang penampilannya semrawut itu dengan pandangan melisik. Sampai ini enggak habis maling rumah orang kan? Tuduhan itu membuat Lisa hampir saja menampar mulut kurang ajar itu. Pak, dengerin ya. Tolong bantu adik saya. Dia itu sedang dikejar sama suaminya yang suka KDRT. Lihat, apa bapak nggak kasihan sama adik saya yang tengah hamil, tapi masih ngalamin KDRT? Meskipun mata sopir itu tidak menemukan tanda-tanda kekerasan rumah tangga pada Nina yang masih menangis, tapi perlahan ia merasa iba dan akhirnya menganggukkan kepalanya. Yes, naik. Tapi kayaknya kita muter-muter dulu buat cari penumpang lain. Jadi sampai di Lamongan kayaknya subuh. Ya, tidak apa-apa. Lisa segera membuka pintu mobil, memasukkan tas Nina dan membantu wanita hamil itu masuk ke dalam. Kamu masih simpen bungkusan yang aku kasihkan? Iya, masih.
Terima kasih Kak, terima kasih banyak, balas Nina dengan suara tercekat. Lisa tersenyum tipis, mencengkram lengan Nina kemudian berkata, semoga setelah ini semuanya berjalan dengan lancar dan semuanya akan berakhir sesuai keinginanku. Nina, yang masih sibuk dengan tangisan, tidak bisa memahami kalimat yang dikatakan oleh Lisa. Hati-hati ya, di dalam bungkusan ini ada semua jawaban. Tinggal kamu yang memutuskan, kata Lisa sembari menutup pintu mobil. Semoga kamu selamat. Nina melambaikan tangan dengan tangisan yang semakin keras. Ia sangat berterima kasih kepada Lisa yang mau membantunya untuk kabur. Mobil mulai berjalan dan Nina akhirnya merasa aman dan lega. Ia menyandarkan punggungnya dengan lemas dan tangannya memijat perutnya masih terasa kram. Sopir di depan melirik dari kaca spion ke arah belakang lalu berkata, banyak banget yang ikut. Nanti pulang langsung bersih-bersih. Lagi hamil, kasihan kalau yang ikut banyak kayak gitu. Nina mendongak menatap ke arah depan dengan alis naik. Maksudnya gimana Pak? Pak sopir tertawa kecil. Neng ini masih muda kayaknya. Jangan salah sangka sama kebaikan orang lain. Bisa jadi mereka yang paling parah nyakitin kita. Nina tidak memperdulikan ucapan sopir itu dan jatuh terlelap dengan rasa sakit yang masih ia rasakan. Subuh datang, bertepatan dengan mobil travel yang mulai memasuki pasar. Nina turun dari sana dan menyeret tas besarnya keluar dari mobil. Nina langsung disergap oleh dingin di subuh pagi. Ketika ia sudah membayar mobil travel itu menggunakan uang tabungannya, Nina melihat di depan ruko yang masih tutup ada ibunya di sana. Kesedihan dan rasa takut yang tadi ia rasakan kembali menguap dan tangisannya kembali. Ibu, teriaknya dengan suara tercekat. Busari yang tengah mengatupkan kedua tangan di depan dada berdoa untuk keselamatan anaknya seketika langsung menoleh dan berlari ke arah Nina. Keduanya berpelukan sangat erat. Busari menangis melihat perut anaknya yang membesar. Anak gadisnya yang ia manjakan akan menjadi seorang ibu dengan nasib buruk. Ayo kita pulang Dok, Bapak sudah nunggu kamu di rumah. Pukul 5 pagi, beca motor itu berhenti di depan rumah Nina. Pak Bandi telah berdiri di teras dan berlari ke arah Nina. Laki-laki parubaya itu meminta maaf karena keputusan yang begitu gegabah hingga membuat hidup putrinya kacau. Ayo masuk, biar Nina istirahat. Busari menengahi mereka lalu masuk ke dalam rumah. Setelah beristirahat cukup, Nina bisa duduk di sofa ruang tamu dengan televisi yang menyala. Ia duduk dengan Pak Bandi yang menuntut penjelasan tentang apa yang terjadi di sana sehingga Nina memutuskan untuk kabur. Akhirnya, Nina menceritakan semuanya tanpa terkecuali dan ketika mereka tengah bercerita, Busari datang dari dalam dengan membawa bungkusan yang ada di baju Nina. Oh, itu bungkusan jimat dari Kalisa yang bantu aku kabur, jelas Nina singkat. Namun entah kenapa Busari merasa aneh dengan bungkusan itu dan ia pun berinisiatif mengundang ustadz yang ada di kampung mereka untuk memeriksa. Keesokan harinya, ustadz pun datang. Hanya Nina dan Busari yang ada di rumah, sedangkan Pak Bandi pergi bekerja. Bagaimana Pak Ustadz? Enten apa sama bungkusan itu? Ustadz Fikri menghela nafas, lalu menatap Nina yang duduk di samping Busari. Nina, mau diruqyah ya? Mendapat pertanyaan seperti itu, Nina menatap ibunya takut. Busari menghela nafas. Harus diruqyah ya Pak Ustadz? Busari, bungkusan ini adalah santet iri. Saya tidak tahu jelas jenis santet apa ini, tapi yang pasti sekarang itu sukma Nina hampir hilang. Ada banyak sekali jin-jin jahat yang ingin merasuki dan mengambil alih tubuhnya. Sebab Nina telah membuka jalan tersebut. Jalan tersebut itu terbuka dimulai dari kesedihan, rasa putus asa, kesendirian,
dan tentu saja dari Buhul ini. Penjelasan Ustadz Fikri membuat Nina terdiam. Ya, bungkusan itu diberikan oleh Lisa, seseorang yang ia anggap sebagai kakak dan seseorang yang membantunya kabur dari rumah laknat itu, dari pesugihan itu. Tapi kenapa ia malah melakukan ini kepadanya? Nina seketika teringat dengan perkataan sopir travel kemarin malam. Jangan salah sangka dengan kebaikan orang lain, bisa jadi mereka lah yang paling parah menyakiti. Kalimat itu membekas di hati Nina. Prosesi ruqyah dilakukan pagi itu juga. Semuanya berjalan lancar tanpa hambatan. Nina juga bisa mengendalikan dirinya sendiri dan Ustadz Fikri membantu menempatkan kembali sukma Nina dan mengusir semua makhluk yang menempeli Nina. Ustadz Fikri pulang sekitar pukul 9 siang, dan kali itu Nina tengah duduk dengan kaki dipijat oleh Bu Sari. Tiba-tiba saja Bu Sari terpikirkan sesuatu. Nina, kalau memang Mandor Bagas akan menjalankan ritual tumbal malam tadi, tapi kamu kan sudah nggak ada di sana, kenapa mereka nggak nyari-nyari kamu ya? Pertanyaan itu juga terpikirkan oleh Nina. Gadis itu baru saja akan menjawab ketika ayahnya yang tadi pagi telah berangkat bekerja tiba-tiba saja pulang dengan keadaan pucat pasi. Ada apa, Pak? Tanya Bu Sari dengan kaget. Pak Bandi menatap Nina dengan pandangan iba. Mandor Bagas, Bu. Mandor Bagas mati, Bu. Hah? Nina dan Bu Sari refleks mengerutkan kening. Tapi ini kalau ngomong yang bener toh. Pak Bandi menetralkan nafasnya yang tidak karuan. Pagi tadi Mandor Bagas nggak datang-datang. Lalu Pak Najem yang tukang uping itu bilang kalau Mandor Bagas katanya mati di tangan istrinya. Hah? Istrinya? Tunjuk Nina pada dirinya sendiri. Bukan kamu, tapi istri pertamanya, istri sahnya. Pak Bandi menggenggam tangan dingin anaknya. Ternyata Mandor Bagas itu sudah nikah. Dan dari istri pertamanya itu namanya Lisa, orang yang bantu kamu. Dan yang lebih mengerikan, Lisa itu nggak cuma bunuh Mandor Bagas, tapi seluruh anggota keluarga kecuali satu anak perempuan. Sekarang dia sudah diamankan dan mendapatkan hukuman karena pembunuhan berencana. Kenapa dia membunuh? Ternyata keluarga Mandor Bagas mengikuti pesugihan janin untuk kekayaan. Nah, mereka itu manfaatin Lisa yang berulang kali hamil keturunan mereka dan mereka jadikan tumbal. Pak Bandi lalu menangis di kaki Nina, perasaan menyesal berkecamuk di hatinya. Untungnya Dok kamu berhasil selamat. Untungnya kamu tidak dijadikan sebagai pengganti Lisa, sebagai wadah tumbal janin. Semua itu berputar-putar di kepala Nina. Semuanya terangkum begitu aneh di kepalanya. Lisa adalah istri pertama suaminya, Lisa, orang yang membantunya pergi, tapi juga menjadi pelaku santet yang selama ini ia alami, santet yang membuat ia dimarahi oleh ibu mertua dan sang suami. Bu Sari memeluk Nina dari samping dan berucap, seseorang tidak akan sepenuhnya memiliki keburukan, apalagi seorang wanita. Lisa merasa nyaman sama kamu, menganggap kamu sebagai adiknya, dan terketuk untuk membantu kamu keluar dari rumah terkutuk itu. Tapi dia juga seorang ibu yang sudah kehilangan anak-anaknya sebagai tumbal pesugihan keluarga suaminya. Melihat kamu begitu dimanjakan oleh keluarga Bagas, sedangkan dia dibuang begitu saja, jelas itu membuat dia iri. Dan bisa jadi itulah yang mendorongnya untuk melakukan hal jahat sama kamu. Kabar selanjutnya yang Nina dengar dari bapaknya adalah Lisa sudah dijatuhi hukuman dan anak dari Bagas ditempatkan di panti asuhan. Nina yang tak tega menyambangi panti asuhan itu dan memutuskan untuk merawatnya. Nina berharap kehidupan selanjutnya akan tenang dan tidak ada lagi sangkut pautnya dengan masa lalu. Dia akan berorientasi ke masa depan dan melupakan hal-hal buruk yang telah berlalu. Selesai. Wow, luar biasa, keren banget nih kisahnya teman-teman. Plot twist juga ya. Ternyata di sini keluarganya Mandor Bagas ini melakukan ritual pesugihan tumbal janin. Waduh, jadi
anaknya digilir nih. Jadi mereka punya beberapa anak, dan kali ini giliran Bagas yang punya giliran untuk mencari istri dan diambil nanti janinnya. Dan ternyata di sini sebelum Nina itu Lisa yang jadi pembantunya adalah istri Bagas. Di sini awalnya Nina nggak curiga karena Lisa baik sama dia, perhatian. Sampai pada akhirnya di sini Lisa juga ngebantu dia lari tuh setelah mengetahui fakta yang mengerikan, dikasih jimat pula katanya biar terlindung. Wah, tadinya percaya, tapi ternyata ya memang benar ya. Keluarganya Mandor Bagas melakukan ritual pesugihan tumbal janin. Yang tidak disangka-sangka ternyata Lisa itu juga mengirimkan santet untuk Nina. Karena apa? Wajar, cemburu lah dia ya. Karena istri sahnya tuh adalah Lisa dan Nina adalah madunya. Wah, luar biasa, keren pakai banget kisahnya nih. Pada akhirnya Lisa pun gelap mata, akhirnya membunuh seluruh keluarga Mandor Bagas dan dia pun dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya. Keren-keren banget. Saya suka nih kisah-kisah yang kayak begini ya. Untuk Serapina, terima kasih atas kisahnya yang luar biasa. Ditunggu lagi untuk kisah selanjutnya dan semoga teman-teman terhibur ya dengan kisah barusan. Buat yang suka dengan videonya bisa diklik tombol like atau tombol jempol, boleh juga dibantu di share link videonya ini ke teman-teman yang lain ya, agar juga ikut merasa terhibur. Tombol hype-nya jangan lupa diklik juga dong. Buat yang punya komentar lain, punya pendapat lain, bisa menuliskan di dalam kolom komentar, ataupun hanya sekedar saling menyapa, silakan. Insya Allah kami akan menjawabnya satu persatu. Di akhir kata, saya Ilo mengucapkan permohonan maaf apabila mungkin dalam pembawaan kisahnya barusan ada kata-kata saya yang salah ataupun ada kata-kata saya mungkin yang kurang berkenan. Saya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Sampai berjumpa lagi di konten-konten kami selanjutnya yang pasti tidak kalah ngerinya, pasti tidak kalah seramnya. Masih bersama saya Ilo di channel Ilo Ekstrim. Salam sehat sukses selalu untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.